kita hari ini. Hari ini kita kembali di dalam 40 Days of Community Jemaat PW Ester, sesi keempat, bertumbuh bersama ya. Untuk ayat hafalan, untuk sesi 4, 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama, ada kata saling di dalamnya ya. Menumbuhkan satu hubungan banyak sekali dibutuhkan upaya, enggak seperti pada waktu memulainya, ketika di dalam fase berpacaran dan di dalam pernikahan ya. Ketika di dalam fase pacaran, ketika kita menemui kesulitan, mungkin kita akan mengakhiri. Tetapi ketika kita masuk di dalam pernikahan, maka kita harus mengusahakan supaya pernikahan kita itu bertumbuh. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan. Sebagian banyak orang berpikir untuk melakukan hubungan itu hanya di saat kebaktian hari Minggu. Mereka berjumpa dengan 100-200 orang. Tapi hubungan seperti itu adalah hubungan yang dangkal. Mereka nggak mau masuk ke dalam, nggak mau berkomitmen. Karena mereka ketika menemui kesulitan akan cepat keluar. Jadi mereka nggak bertumbuh, kerohaniannya juga dangkal. Kalau seperti pohon yang ditanam di akar yang dangkal, mungkin cepat kering ketika ada angin kesulitan. Mungkin akan layu ketika kena panas. Makanya kita saat ini ya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Dan natur di dalam hidup kita itu nggak bisa hidup sendiri. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama. Dan di dalam proses bertumbuh bersama, maka ada sifat manusia lama kita yang dikikis. Supaya kita benar-benar gitu dipersiapkan sama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tiga kualitas yang dibutuhkan supaya kita bisa bertumbuh bersama ya. Bertumbuh bersama membutuhkan kesabaran. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 mengatakan, kasih itu sabar, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak pemarah. Sabar artinya apa ibu-ibu? Tahan menderita. Sabar artinya tahan menanggung banyak perkara untuk waktu yang lama, tetap bertahan. Jadi rahasia untuk bertumbuh bersama adalah ada di dalam kemuritan, ada di dalam komit, tetap bersama menghadapi setiap orang yang memang Tuhan ciptakan unik. Kita ada di dalam komit unik semua, berbeda semua. Tuhan izinkan kita bertemu orang yang berbeda supaya kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi. Kita berbeda, kita butuh kesabaran. Dan Tuhan sering menempatkan orang-orang yang, wah aneh gitu kayaknya. Itu membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah adalah kasih, Allah sabar, kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Dia. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Berarti orang yang memiliki akal budi nggak mudah terpancing ya untuk kesel, untuk marah, untuk hal-hal yang sepele. Dan Pengkhotbah 7 ayat 8 mengatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi sabar itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, kalau udah tahu gitu berarti kalau kita lihat ada orang yang pergi ketika ada konflik, gimana kira-kira? Orang itu nggak sabar, orang itu punya sedikit kasih. Padahal Allah berkata kasih itu sabar terhadap satu sama lain. Alkitab mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bertumbuh bersama membutuhkan kejujuran. Ibu-ibu kasih nggak selalu mudah, kasih nggak selalu menyenangkan. Karena ketika kita mengasihi teman kita di dalam komit, kita harus mengatakan kebenaran ketika mereka sedang salah. Dan ketika kita mengatakan kebenaran dibutuh keberanian. Kasih itu berarti ada konfrontasi, ada konflik gitu. Kita peduli, kita siap memberitahu teman-teman kita yang ada di dalam komit, yang lagi salah itu dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 6 mengatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan.
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan di Efesus 4 ayat 15 juga mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi mengatakan kebenaran untuk teman-teman kita yang lagi salah adalah kunci untuk membangun satu komunitas di dalam gereja. Di dalam komit kita mengatakan kebenaran. Emang susah, tapi kita bisa menyelamatkan seseorang. Contohnya emang dulu saya waktu masuk ke GKI Anugerah itu ada persekutuan ada di minggu ke-1 dan ke-3 dan minggu ke-2 dan ke-4 mungkin komit. Saya itu nggak mau masuk di dalam komit karena saya tahu dulu itu dikorek pasti. Semua yang ada di saya pasti keluar gitu. Saya nggak mau, tapi seiring berjalannya waktu, saya butuh pertumbuhan rohani secara maksimal. Makanya saya masuk di dalam komit dan saya bisa dipulihkan, saya bertumbuh sampai saat ini. Jadi menjadi bagian di dalam kelompok kecil sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita bisa belajar satu sama lain dan kita nggak harus jadi sempurna di dalam komit. Di dalam komit yang terdiri dari berapa orang, kita bisa bangun kepercayaan. Kita harus bicara kebenaran. Nggak ada kepercayaan tanpa kebenaran ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menyampaikan sesuatu yang salah kepada teman kita harus koreksi motivasi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin itu ada masalah di dalam kita. Apa motivasi kita? Harus murni. Apa mungkin kenapa gitu kita ingin menyampaikan ngasih tahu kesalahan kepada teman kita? Apakah karena kita lagi marah atau kita cemburu atau kita tersinggung, merasa terganggu, atau mungkin kita tuh cuma pengen ngasih tahu kesalahan orang aja itu ngasih lihat, atau karena tumbuh dari superior, kita merasa rohani gitu ya. Jadi yang pertama yang kita pelajari, merencanakan penyampaianmu ya. Kita sering membicarakan orang atas kelemahan yang terbesar yang kita benci yang ada di dalam diri kita. Orang kita juga benci, orang lain juga benci, tapi kita juga lihat di dalam diri orang. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan di dalam Matius 7 ayat 3 dan 5, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi pastikan dan koreksi motivasi kita mengatakan kebenaran pada orang lain itu harus menolong tanpa melukai, tanpa merendahkan mereka. Amsal 27 ayat 6 mengatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kita belajar seorang kawan melukai untuk menolong. Itu juga harus dari motivasi yang benar. Yang kedua, rencanakan kapan kau akan menyampaikannya. Amsal 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi harus cari waktu yang tepat ya. Yang ketiga, merencanakan apa yang kita katakan. Amsal 25 ayat 12 mengatakan teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Yang keempat, rencanakan bagaimana kau akan menyampaikan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 12:18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan yang kelima, yang pasti kita harus berdoa. Kita harus berdoa memohon hikmat supaya Tuhan memberitahu kata-kata apa yang tepat yang harus kita sampaikan. Dan kita juga perlu berdoa supaya Tuhan melembutkan hati orang yang akan kita ajak bicara ya. Yang keenam, katakan dengan bijaksana. Amsal 16 ayat 21 mengatakan orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi jangan ada sampai kata-kata kasar, arogan yang keluar karena kita merasa dendam, karena itu nggak bakal keterima. Seolah-olah itu suatu penyerangan. Yang ketujuh, katakan dengan penuh kasih.
Kedelapan, katakan dengan lembut. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oh ya, kata-kata juga jangan dikatakan secara anonim, mungkin nyindir, itu juga nggak salah, itu marah, itu nggak di dalam kasih ya teman-teman. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu dapat jangan kena pencobaan. Jadi kita boleh datang kepada mereka itu bukan sebagai guru atau superior. Kita harus koreksi dulu karena cara penyampaian kita akan berpengaruh kepada bagaimana cara penerimaan. Jadi perlu pelan-pelan. Kita tahu bahwa posisi kita sama dengan mereka, nggak ada gitu sesuatu yang kita bisa lihat sendiri, kita butuh mereka gitu. Yang sampai sini kita sudah belajar, berarti bertumbuh bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus yang baik adalah di dalam komunitas. Bertumbuh bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus yang baik ada dalam komunitas. Bertumbuh tidak secara individu, tetapi harus bertumbuh bersama, di mana itu menuntut kesabaran karena kita berbeda, menuntut kejujuran karena kita punya titik buta. Titik buta itu ada hal di dalam diri kita yang kita nggak bisa lihat oleh diri sendiri, tapi hanya orang lain yang dapat melihatnya. Makanya kita butuh orang lain. Bertumbuh bersama membutuhkan pengampunan. Oh ya, yang ketiga kita akan pelajari di sini, bertumbuh bersama membutuhkan pengampunan. Pengampunan adalah tindakan yang paling sulit, tapi dikatakan kasih tidak menyimpan kesalahan. Berarti kita harus belajar mengampuni, kita enggak menyimpan luka, kepahitan, kita juga bisa mengampuni ya, karena pengampunan berarti melepaskan rasa sakit, rasa jengkel, melepaskan kejengkelan kita untuk kebutuhan untuk bisa menghukum orang yang bersalah. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita diajarkan sungguh-sungguh melepas hak kita untuk membalas orang jahat kepada kita. Yang pasti ketika kita ada di dalam hubungan ibu-ibu, setiap hubungan akan mengalami rasa sakit di dalam pertumbuhannya. Ada luka, ada kecewa. Pengampunan adalah proses untuk bertumbuh semakin dalam. Bertumbuh semakin dalam, mungkin di dalam area pernikahan kita, di dalam komit, di dalam persahabatan kita. Karena lewat konflik, kita akan lihat hubungan yang sesungguhnya. Ketika kita keluar dari konflik, kita bertumbuh secara rohani. Ya, yang kita pelajari di sini bahwa bertumbuh bersama juga memerlukan kesabaran, kejujuran, pengampunan karena kita tidak ada yang sempurna. Bertumbuh bersama mutlak dibutuhkan supaya bisa menjangkau dunia dan tidak memberi pengampunan akan menghambat berkat Allah. Mungkin kalau sampai saat ini saya jabarin, saya juga akan sedikit sharing yang seperti tadi saya bilang ya, ketika saya nggak masuk di dalam komit dan perbedaan bagaimana saya masuk dalam komit gitu. Emang ada terjadi gesekan ya satu sama lain. Tapi di situ kita bisa belajar, saya bisa belajar untuk mengampuni. Saya bisa bertumbuh secara maksimal. Orang lain nggak tahu pergumulan saya. Saya di dalam seiringnya berjalannya waktu, saya bisa percaya pada mereka, saya bisa menyampaikan setiap pergumulan ada di dalam hidup saya, dan teman-teman saya di dalam komit menjadi teman seperjalanan saya. Mereka mulai koreksi Emil, apa yang salah di Emil, apa yang kurang di Emil. Kalau Emil marah-marah, usaha Emil kembali lagi jadi nol. Mereka mengingatkan, makanya kita bisa bertumbuh itu harus ada orang lain gitu ya, khususnya untuk di dalam pengampunan ya. Mengampuni itu bukan pilihan kita, tapi itu harus kita lakukan sebagai murid Tuhan, karena kita tahu akibatnya ketika tidak mengampuni. Bahkan kita lebih luka daripada orang yang jahat sama kita gitu. Yang Emil alamin dulu, Emil sakit Emil sakit sesak napas, tapi ketika Emil bisa memberikan pengampunan kepada
orang lain ya yang menyakiti hati Emil, Emil dipulihkan, Emil bisa tolong suami, Emil bisa tolong anak-anak Emil gitu. Juga ketika kita tidak memberi pengampunan, itu menutup setiap potensi yang ada di dalam hidup kita, yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita ya. Kalau pengampunan itu disebutnya, kalau kita nggak mengampuni juga membuat cangkir berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu bocor. Tapi ketika kita memberikan pengampunan, cangkir kita itu akan Tuhan tutup lubang-lubang setiap celah-celah kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan berikan berkat kepada kita, boleh kita bagikan kepada orang lain. Sehingga kita boleh bertumbuh secara maksimal menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi sekian sharing saya pada hari ini. Mungkin untuk pertanyaannya ini juga ada di buku ya. Bisa dilihat pelajaran ini memiliki 3 aspek yang tadi kita sudah pelajari, sabar, kasih, sabar, pengampunan, bagian mana dari pelajaran ini yang paling berarti, mengapa, di area mana dalam kehidupan ketidaksabaran itu bisa muncul, apa beda menghakimi, menghadapi mereka dalam kasih, bagaimana Anda merespon ketika seorang melukai diri Anda, mengapa sulit mengampuni orang yang melukai hati kita, dan apa akibatnya jika kita tidak mau memaafkan ya. Sekian sharing dari saya. Mohon koreksinya semua, mungkin ada tambahan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, tepuk tangan buat Emil ya. udah selevel sama penginjil nih Emil. Boleh jadi contouden sekarang. Ya, udah bagus ya. Ya, jadi pada prinsipnya ya, kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Bukan orang Kristen pun perlu bertumbuh dalam masyarakat. Nah, sebagai orang percaya lebih-lebih lagi ya, kita satu tubuh yang harus intim. Kalau satu tubuh tapi hubungannya dangkal, cuman selamat pagi, selamat malam, selamat ulang tahun gitu ya. Lalu tidak ada transparansi ya, anak-anak terang itu harus terus terang, tapi tentu kita perlu kebijaksanaan ya, dimana kalau kita punya kelompok saling percaya, lalu memang bisa dipercaya, di sanalah akan terjadi hubungan yang intim, terus terang, curhat dan lain sebagainya gitu ya. Tadi 3 hal aja yang diingat ya, kita perlu kesabaran, kita perlu terus terang, kejujuran, hati yang murni, benar-benar murni ya. Tidak ada motivasi untuk menjatuhkan orang, tapi motivasi kasih, tujuan komit kita itu adalah untuk membangun orang lebih baik lagi ya. Dan yang terakhir, tentu kita tetap manusia berdosa ya. Yang suci itu cuma Yesus. Jadi pasti perlu banyak pengampunan kalau pada saat dalam hubungan dekat dengan saudara seiman itu ada hal-hal yang menyakitkan ya. Nanti silahkan di-sharingkan seperti pokok yang sudah Emil bagikan. Waktu selanjutnya